Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait proposal usaha yang berjudul Sempol. Mengapa kita memilih Sempol menjadi produk makanan usaha yang akan kami dirikan? Karena sebelumnya kita tahu bahwa makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Banyak olahan pangan yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi makanan yang lezat untuk disantap. Salah satunya seperti produk makanan sempol. Sempol memang menjadi salah satu makanan yang belakangan ini populer di tengah masyarakat. Sempol merupakan makanan yang termasuk dalam kategori jajanan. Nah, jajanan ini dibuat menggunakan tepung dengan campuran gilingan ayam, ditusuk menggunakan tusukan sate dan digoreng dengan batu uran telur. Sempol memiliki cita rasa yang enak sehingga disukai oleh segala usia. Di samping rasanya yang enak, harganya pun juga pasti murah. Penyajian makanan ini ditemani dengan cocolan saus tomat. Untuk itu, kami mengambil usaha ini karena kami ingin mengembangkan usaha yang sudah ada untuk menjadi usaha yang lebih besar lagi dengan produk makanan sempol yang kita tawarkan dengan menggunakan varian saus yang berbeda-beda pula. Nah, selanjutnya yaitu visi misi kita dalam mendirikan usaha produk sempol ini. Yang pertama, visi kita yaitu memenuhi kebutuhan jajanan masyarakat sehingga dapat mengenyangkan dan menjadi mood booster bagi para konsumen. Yang kedua yaitu menjadi pencetus pertama jajanan sempol dengan varian saus yang bermacam-macam tentunya. Kemudian misi dari usaha kami yaitu menyediakan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dalam memproduksi makanan. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan menu saus sempol yang berbeda dari yang lainnya tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu mengutamakan tanggung jawab dan terus mengembangkan teknologi. Selanjutnya yaitu kami menyediakan makanan yang enak, sehat, dan tentunya berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu kami membangun jaringan seluas-luasnya dan memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik untuk konsumen. Yang pertama adalah jenis usaha yang dikelola. Kami memilih usaha makanan ringan. Untuk kali ini kami memilih sempol teman-teman karena disesuaikan dengan minat masyarakat dan bahan baku yang sudah di sekitar kami. Kemudian jenis usaha yang direncanakan. Jadi kami memiliki rencana sempol ini dengan beberapa saus tambahan. Yang pertama saus sambal, saus tomat, saus kacang, saus lava, dan saus bolognese. Kemudian tujuan kami usaha ini adalah yang pertama untuk menambah keragaman produk makanan. Kemudian yang kedua menyediakan jajanan yang berprotein tinggi dengan berbahan dasar daging ayam. Yang ketiga untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Yang keempat adalah memperoleh keuntungan. Baik, di sini saya Ara Nugroho akan membahas bab 2 terkait dengan kegiatan pasar dan pemasaran. Yang pertama ada lingkungan usaha. Hal-hal yang menjadi pendukung dalam kegiatan wirausaha ini adalah yang paling utama itu lokasi usahanya. Selain dari segi lokasi, kami juga menjual sempol dengan rasa dan kualitas yang tinggi, namun harga yang ramah di kantong. Oleh karena itu, kami bertekad untuk mengembangkan usaha sempol ini karena menurut kami berwirausaha dengan berjualan sempol ayam adalah usaha kecil yang cukup menjanjikan. Kemudian yang kedua ada lingkungan pasar. Jika melihat lingkungan pasar, sempol ayam adalah suatu jenis makanan yang banyak dijual di pinggir jalan. Namun kami mensiasati dengan memunculkan ide kreatif untuk berani tampil beda dengan wirausaha yang lain. Yaitu kami berencana untuk berjualan sempol dengan berbagai macam saus cocolan. Selain itu kami juga akan membuat outlet di beberapa tempat seperti universitas ataupun sekolah-sekolah dan daerah yang ramai tentunya. Kemudian yang ketiga ada rencana pemasaran. Dalam usaha ini rencana pemasaran yang akan kami lakukan yaitu dengan memasarkan sempol ayam kami dengan menggunakan media konvensional, yaitu dengan membuka outlet dan membuat iklan melalui media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp. Selain itu kami juga membuat banner di kedai
sempol kami nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat dan pendukung. Dalam hal ini adalah UMKM Sempol. Sektor UMKM mempunyai peran yang sangat-sangat strategis, apalagi bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Nah, setiap usaha pasti terdapat faktor yang mendukung dan menghambat dalam menjalankan usahanya tersebut. Salah satu usaha yang kami angkat yaitu usaha sempol. Apa saja sih faktor penghambatnya? Yang pertama, banyaknya usaha yang sama. Dalam hal ini adalah sempol ayam, sehingga persaingan antar usaha menjadi sangat ketat. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil di pasaran. Dan yang ketiga adalah modal. Namun kami sudah merencanakan untuk mengurangi masalah faktor penghambat tersebut. Ketika ada usaha yang sama, maka kami menyiasatinya dengan berjualan lebih menarik lagi dan tampil berbeda dari sempol yang lainnya, dengan membuat inovasi produk agar terlihat berbeda dari produk yang lainnya. Seperti kami memberi inovasi pada rasa sambal yang menjadi bervariasi. Kemudian ketika harga bahan baku naik, maka kami harus jeli dengan setiap anggaran yang telah dikeluarkan. Strategi yang kami lakukan yaitu dengan berbelanja di tempat langganan kami, sehingga kami mengetahui harga bahan baku tersebut terlebih dahulu, dan bisa merencanakan dan menghitung antara cost dan income-nya. Dan untuk permasalahan modal, kami menyiasatinya dengan cara iuran oleh para perintis usaha ini. Yang selanjutnya, apa saja sih faktor pendukungnya? Yang pertama, tempat berjualan yang strategis dan mudah dijangkau. Yang kedua, harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, kondisi tempat dan peralatan yang memadai. Yang keempat, higienis dan harga yang relatif terjangkau. Dan terakhir, merupakan salah satu makanan yang paling banyak dicari oleh pelanggan atau konsumen. Di sini saya akan melanjutkan materi bab ketiga yaitu tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength, kekuatan. Yang pertama itu tempat berjualan yang menarik. Yang kedua, pelayanan cepat dan memuaskan. Yang ketiga, kualitas produk terjamin. Yang keempat, harga produk terjamin. Yang kelima, lokasi strategis dan mudah dijangkau. Yang keenam, biaya produksi dalam bisnis cukup rendah. Dan yang ketujuh, memiliki keunikan rasa dari semua sempol ayam yang pernah ada, karena memiliki topping saus yang berbagai macam rasa. Lalu yang kedua ada weakness ataupun kelemahannya. Yang pertama, penggunaan teknologi yang masih terbatas. Yang kedua, pemasaran dari mulut ke mulut. Yang ketiga, belum memiliki brand khusus. Dan yang keempat, butuh kreativitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu, cara pembuatannya itu yang mudah ditiru. Lalu ada opportunity ataupun peluang kesempatan. Yang pertama, potensi pasar sangat bagus. Gaya hidup masyarakat yang konsumtif, permintaan produk tinggi, kemajuan teknologi, adanya dukungan dari pemerintah, mudah dalam pemasaran karena banyak orang yang sudah mengenalnya. Dan yang ketujuh, alat dan bahan yang mudah ditemukan sehingga tidak merasa kesulitan dalam mencari alat dan bahannya. Yang kedelapan itu modal yang dibutuhkan tidak besar sehingga kami memproduksinya secara terus-menerus. Dan yang kesembilan itu harga terjangkau. Lalu terdapat threat atau ancaman. Yang pertama, kondisi ekonomi tidak stabil. Yang kedua, banyak pesaing produk yang sejenis. Yang keempat, persaingan harga. Yang keempat, pesaing melakukan inovasi terhadap produk sejenis. Dan yang kelima, sulitnya menjalin kerjasama. Di sini saya akan meneruskan bab 4 terkait proposal yang kami buat. Di sini untuk bab 4 sendiri adalah aspek produksi. Di sini untuk aspek produksi ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada alokasi usaha, fasilitas dan peralatan produksi. Lalu ada di sini ada perlengkapan, lalu ada bahan baku dan lain sebagainya. Untuk alokasi usaha sendiri, usaha ini beralokasi di daerah metro. Walaupun sudah banyak penjual sempol ayam, tetapi sempol ayam kami memiliki ciri khas khusus tersendiri, yaitu dengan sausnya yang beraneka ragam. Lalu untuk fasilitas dan peralatannya, di sini ada dalam pembuatan sempol ini diperlukan beberapa alat perkakas rumah tangga ya teman-teman. Untuk alatnya sendiri di sini ada beberapa. Yang pertama ada sendok. Sendok ini 12 bits atau seharga 12.000. Lalu ada
baskomnya ada 2 seharga 20.000, wajan 1 seharga 30.000, dan blender 1 seharga 250.000. Lalu ada kompor gas seharga 150.000. Lalu ada pisau, di sini ada 10.000 harganya. Lalu untuk jumlah keseluruhannya di sini untuk peralatan sendiri adalah 454.000. Lalu yang selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan sendiri yaitu ada tusuk sate sebanyak 350 piece dengan harga 12.000. Lalu ada plastik 3 piece seharga 20.000. Gas per bulannya itu ada 2 yaitu seharga 50.000. Untuk jumlah total dari perlengkapan ini sendiri ada 82.000. Lalu yang selanjutnya adalah bahan baku. Bahan baku sendiri ini untuk pembuatan sempol ada daging ayam. Ini sebanyak 1/2 kg seharga 32.000. Lalu ada tepung aci atau tepung aci campu ada jumlahnya itu 1,5 kg seharga 21.000. Lalu ada tepung terigu 1/2 kg seharga 3.000, dan minyak goreng 1 liter seharga 17.000. Lalu ada daun bawang 1/4 kg ada 4.000 jumlah harganya. Lalu bawang putih 1 ons 5.000, bawang merah 1 ons 6.000. Lalu ada merica 2 bungkus seharga 2.000. Lalu ada penyedap rasa 4 bungkus seharga 2.000. Ada garam 1 bungkus seharga 2.000. Lalu ada gula 1/4 kg seharga 5.000. Lalu ada telur 1/2 kg ada 11.000 harganya. Lalu ada saus sambal 1 bungkus 5.000, saus tomat 1 bungkusnya 5.000, saus kacang sendiri 1 bungkusnya 10.000. Lalu ada saus Bolognese 1 botolnya ada 10.000 harganya. Lalu untuk keseluruhan jumlah dari bahan-bahan ini yaitu 154.000. Nah, yang selanjutnya itu adalah proses produksi. Dalam proses produksi usaha ini diantaranya yang pertama ada menyiapkan bahan yang akan digunakan, lalu yang kedua mempersiapkan peralatan yang akan digunakan, yang ketiga mulai proses pengerjaan, lalu yang selanjutnya membersihkan hasil pekerjaan agar lebih baik atau finishing. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah proses pengerjaan. Di sini dalam proses pengerjaannya pengerjaan ini dilakukan dengan rincian sebagai berikut ya. Yang pertama ada pesanan, lalu ini bukanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam ya teman-teman. Jajanan sempol sudah banyak dijual di sekitar kampus 2, namun tidak menutup kemungkinan kita bisa memberikan keunikan tersendiri pada produk sempol yang akan kami dirikan. Diperlukan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan suatu produk agar tidak monoton serta mampu mengikuti perkembangan pasar.